Halo warga, pernah nggak sih kita ngerasa kayak kehilangan motivasi gitu? Walau kita udah dikasih bonus atau nggak pujian. Atau kita justru lebih semangat ngerjain sesuatu yang nggak dibayar, tapi kita suka banget. Nah, hari ini kita akan bahas buku Drive karya Daniel H. Pink yang akan ngejelasin apa sih sebenarnya yang betul-betul memotivasi kita tuh dari dalam. Selama ini mungkin kita tuh taunya bahwa motivasi tuh datang dari sistem reward and punishment. Jadi kalau kita kerjanya bagus nih, ya kita dapat bonus. Cuman kalau kita kerjanya buruk gitu atau nggak bagus, ya kita akan kena sanksi. Nah, Daniel Pink ini menyebut hal ini tuh sebagai motivasi 2.0, ya kan? Jadi menurut Do ini, sistem ini tuh sebenarnya udah ketinggalan zaman. Nah, untuk kerja kreatif, inovatif, dan yang lebih bermakna, motivasi eksternal kayak uang tuh nggak cukup sebetulnya. Bahkan sebenarnya bisa merusak motivasi intrinsik kita. Tuh. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang memotivasi manusia-manusia ini di era modern, ya kan? Jawabannya kalau menurut si Daniel Pink adalah motivasi 3.0, ya kan? Tadi kan motivasi 2.0 tuh yang berdasarkan reward and punishment. Nah, kalau menurut Daniel Pink nih, yang memotivasi manusia modern sekarang tuh adalah motivasi 3.0, yaitu motivasi dari dalam diri. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi ada 3 pilar utama nih dalam motivasi 3.0 ini. Yang pertama, autonomy atau kemandirian. Menurut konsep ini, kita tuh sebenarnya sebagai manusia nih pengen punya kendali gitu akan cara kita bekerja, waktunya bagaimana, ya kan, dan prosesnya juga. Nah, contohnya perusahaan besar nih kayak Google gitu, dia tuh memberikan karyawan waktu bebas 20% untuk mengerjakan proyek pribadi gitu. Dan dari praktik ini, ternyata akhirnya mereka bisa melahirkan yang namanya Gmail gitu. Kan sungguh gokil, ya kan? Nah, pilar yang kedua itu namanya mastery atau keahlian. Konsep ini tuh menekankan bahwa si manusia ini nih ya kan, ingin terus berkembang dan jadi yang lebih baik pastinya. Nah, contohnya misalnya kita doyan musik nih, kita pengen nih namanya belajar alat musik. Atau misalnya kita mau belajar coding, atau kita mau menekuni satu bidang olahraga. Jadi kita melakukannya itu bukan karena uang, tapi karena emang kita lihat progres kita, ya kan, dari kita misalnya latihan main gitar gitu, dari nggak tahu kunci sampai akhirnya tahu chord, sampai akhirnya bisa bawain satu lagu full, itu tuh kita bakal ngerasa puas gitu. Jadi emang kita ngelakuinnya itu berdasarkan kepuasan pribadi, bukan karena uang gitu. Nah, yang ketiga itu purpose atau tujuan. Jadi pilar ini itu menjelaskan kalau manusia tuh ingin gitu jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Contohnya banyak kan orang yang mau volunteer gitu, kerja di NGO gitu misalnya. Atau misalnya pengennya ngajar, atau pengen bikin konten-konten yang inspiratif, ya kan. Nah, kita tuh ngelakuinnya karena ada makna nih di balik apa yang kita kerjakan, bukan cuma sekedar materi. Nah, kita juga bisa ngeliat sih sebenarnya si motivasi 3.0 ini di banyak tempat. Yang pertama di dunia open source kayak sekarang nih, orang tuh rela gitu kerja kagak pakai dibayar, karena mereka merasa punya kendali, berkembang, dan punya dampak gitu. Atau misalnya dibayar cuman nggak besar lah gitu, karena mereka ngerasa apa yang saya kerjakan nih ternyata berdampak ya, dan saya punya kendali atas apa yang saya kerjakan. Atau misalnya YouTuber kecil gitu yang subscriber saya masih sedikit, tapi terus gitu konsisten dia berkarya, bikin konten, ya kan, padahal belum bisa dimonetisasi atau belum menghasilkan uang gitu dari YouTube channelnya, karena emang yang dia lakukan itu berdasarkan passion dan purpose-nya dia gitu. Nah, jadi kalau kita benar-benar kadang tuh ngerasa stuck, ya kan, kehilangan motivasi gitu, coba kita tanya lagi aja 3 hal ini ke diri kita. Yang pertama, apakah kita punya nih kendali atas apa yang kita kerjakan, ya kan? Yang kedua, apakah kita itu sebenarnya sedang berkembang atau sebenarnya kita stuck di situ-situ aja gitu, ya kan? Nah, yang ketiga,
apakah ini bermaknanya itu buat kita atau orang lain? Nah, jadi kita mesti mempertanyakan ketiga hal itulah, ya kan. Motivasi sejati tuh pada dasarnya bukan soal imbalan gitu, tapi soal makna. Seperti yang katanya si Daniel Pink ini, kalau the secret to high performance isn't rewards and punishments, but that unseen intrinsic drive. Yang artinya, rahasia dari performance yang tinggi, yang baik itu bukan dari bonus dan sanksi atau rewards and punishments nih, tetapi dari hal-hal intrinsik yang tidak terlihat, dari dorongan intrinsik yang tidak terlihat. Ya seperti yang dibahas tadi gitu. Kalau orang tuh bisa termotivasi berdasarkan apakah dia punya otonomi gitu ya kan, kendali atas apa yang dikerjakan. Terus tadi apakah dia berkembang, memiliki keahlian atau mastery tertentu, dan dia punya makna atau tujuan dalam hal yang dikerjakan gitu. Nah, kalau kawan-kawan semua suka insight dari buku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga ke teman-teman yang kira-kira nih bakal butuh lah konten-konten kayak gini gitu. Dan boleh juga tuh tulis di kolom komentar kira-kira mana sih dari 3 pilar motivasi ini yang paling kamu butuhin sekarang, yang kira-kira tuh kayaknya lacking gitu atau kurang di kehidupan atau perjalanan kita sekarang gitu. Nah, akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!